Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran matematika di kelas 10. Sekarang yang akan kita bahas adalah tentang persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini? Materinya itu adalah persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Yang pertama, ada persamaan linier satu variabel. Persamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Pertidaksamaan linier satu variabel. Dan pertidaksamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Inilah materi yang akan kita bahas. Yang pertama, persamaan dan pertidaksamaan linier. Persamaan linier adalah persamaan sendiri itu artinya kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan. Kalau kalian sudah tahu ya simbolnya sama dengan tuh bagaimana. Kemudian kalau untuk persamaan linier sendiri itu adalah suatu persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tepat 1. Jadi kalau pangkatnya hanya pangkat 1 itu disebutnya persamaan linier. Tapi kalau sudah lebih dari 1 itu sebutannya beda lagi, bukan persamaan linier. Setelah itu, ini adalah bentuk umum persamaan linier, yaitu A plus X plus B sama dengan 0. Nah, di sini variabelnya pangkatnya pangkat 1, gitu kan ya. Makanya di sini disebutnya ini adalah persamaan linier. Dengan A, B itu adalah elemen R, dan A-nya nggak boleh 0. A itu adalah koefisien, dan B itu konstanta. Jadi A dan B itu nanti berupa angka, tapi A-nya harus lebih dari 0. Atau kurang dari 0 juga boleh. Yang penting tidak boleh 0 A-nya. Nah, di sini saya ada contoh untuk persamaan linier. Di sini ada 2X plus 10 sama dengan 0. Itu adalah persamaan linier satu variabel. Variabel itu yang mana? Ini, X. X itu adalah variabel. Kemudian X plus 3Y sama dengan 9. Ini disebutnya persamaan linier dua variabel. Karena di sini ada X dan ada Y. Setelah itu, 2P min 5Q plus 2R sama dengan min 3. Itu disebutnya adalah persamaan linier 3 variabel. Variabelnya ada P, ada Q, ada R. Ya. Setelah itu, di sini ada beberapa sifat persamaan linier satu variabel. Sifat yang pertama, yaitu nilai persamaan tidak berubah jika pada ruas kiri dan kanan ditambah atau dikurang dengan bilangan yang sama. Gitu ya. Kemudian, sifat yang kedua, nilai persamaan tidak berubah jika pada ruas kiri dan kanan dikali atau dibagi dengan bilangan tak nol yang sama. Itu adalah tentang pengertian serta sifat persamaan linier. Sekarang contohnya untuk persamaan linier. Tentukan nilai variabel dari persamaan 5 dikali 2Q min 1 sama dengan 2 dikali Q plus 3. Penyelesaiannya adalah, berarti ini kamu kalikan dulu ke dalam nih 5-nya. 5 dikali 2, 5 kali 1, kemudian 2 kali Q, 2 kali 3. 5 kali 2 Q, 10 Q, 5 kali min 1, min 5. Terus 2 dikali Q, 2 Q, 2 dikali 3, 6. Selanjutnya, sesama variabel dipertemukan. Nah, di sini kan variabelnya kan ada Q, ada Q. Nah, 2 Q-nya ini pindah ke sini, gitu kan, ke dalam atau melewati tanda sama dengan, maka dia berubah tanda. Yang tadinya positif menjadi negatif. Ya, kalau melewati tanda sama dengan pindahnya, maka tandanya pun berubah. Yang tadinya positif menjadi negatif atau yang negatif menjadi positif. Dan angkanya juga berpindah. Ini di sini yang berpindah adalah min 5 pindah maka menjadi plus 5 ya. Tadinya min jadi plus.
Nah, setelah itu 10 dikurang 2, 10Q kurang 2Q, 8Q, 6 tambah 5, 11, maka Q-nya adalah 11/8. Itu salah satu contoh dari persamaan linier untuk menentukan nilai variabelnya. Sekarang contoh kedua, tentukan nilai variabel dari persamaan 2x plus 3/4 dikurang 3/2 kali 1 min x sama dengan 2/3x min 5. Kita tulis ulang dulu persamaannya. Kemudian, semua dikalikan 12. Ini semua nih dikalikan 12. 12 itu dari mana? Dari 4 dikali 3. Jadi kan di sini kan ada penyebut. Nah, angka berapa yang bisa dibagi dengan semua penyebutnya ini, gitu kan? Kan 12 bisa dibagi 4, 12 bisa dibagi 2, 12 bisa dibagi 3. Nah, setelah itu, ini kan dikali 12, gitu ya. Berarti 12 dibagi 4, bisa 3. 12 bagi 2 kali 3, hasilnya 18. Ya, terus kemudian 12 bagi 3 kali 2, hasilnya 8. Tuh, nah setelah itu baru ini dikalikan ke dalam, ini dikalikan ke dalam, ini juga dikalikan ke dalam, maka hasilnya adalah 6x plus 9 min 18 plus 18x sama dengan 8x min 60. Nah, kemudian yang punya variabel dikumpulin di depan. Berarti kan 6x, 18x, dan 8x. Nih, dikumpulin ya. Maka jadi 6x tambah 18x dikurang 8x. Karena 8 ini pindah ya, melewati tanda sama dengan. Setelah itu angka-angkanya juga berkumpul nih. Min 60. 18 dari sini pindah jadi plus. 9 dari sini positif berubah jadi negatif. Setelah itu 6 tambah 18 dikurang 8, hasilnya 16x. Gitu kan ya. Sama dengan min 51. Maka x-nya adalah min 51/16. Itu adalah contoh kedua untuk persamaan linier. Semoga sampai sini kamu mengerti untuk persamaan linier mencari variabelnya. Atau kalau dari min 51/16 mau dibikin pecahan campuran jadinya seperti ini. Ya. Sekarang pertidaksamaan linier. Pertidaksamaan sendiri itu artinya adalah kalimat terbuka yang memuat tanda kurang dari, kurang sama dengan, lebih dari, lebih sama dengan, atau tidak sama dengan. Ya, jadi ada 5 tanda pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaan liniernya sendiri itu adalah suatu pertidaksamaan yang mempunyai variabel dengan pangkat tepat 1. Tetap ya, linier masih pembahasannya pangkatnya tepat 1. Contoh, 2T kurang sama dengan 14. Ini disebutnya pertidaksamaan satu variabel. 2P lebih dari 3Q ditambah 5. Ini adalah pertidaksamaan dua variabel. Dan ini adalah bentuk umum pertidaksamaan linier satu variabel. Ada AX plus B lebih dari 0, ada AX plus B lebih sama dengan 0, ada AX plus B kurang dari 0, ada AX plus B kurang sama dengan 0, atau AX plus B tidak sama dengan 0. Dengan syarat A-nya tidak boleh 0. A dan B-nya itu adalah termasuk bilangan real. Masih pertidaksamaan linier, himpunan penyelesaian pertidaksamaan biasanya juga ditulis dalam bentuk interval atau selang.
Beberapa bentuk atau jenis intervalnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini kalau kita gambarkan selangnya berdasarkan pertidaksamaannya, pertidaksamaan pertama dibacanya ini dari tengah ya. X lebih besar dari A, lebih besar sama dengan A, X lebih kecil sama dengan B. Jadi bacanya dari sini ke sini, dari sini ke sini, gitu. X lebih besar dari A, X kurang sama dengan B. Kalau ada garis bawahnya itu berarti kurang sama dengan, berarti angka itu yang digunakan. Maka grafiknya seperti ini. Nah, bedanya di sini kan ada buletan nih. Buletan ini kalau warnanya hitam full tuh seperti ini, maksudnya dalam-dalamnya juga hitam gitu kan dari lingkarannya, dari buletannya. Itu berarti tandanya tuh yang ada tanda sama dengan di bawahnya. Gitu. Kalau tandanya hanya biasa kayak gini, nggak ada tanda sama dengannya, gitu kan, nggak ada garisnya lagi, maka nanti beda lagi buletannya. Gitu. Nah, maka hasil himpunan dari pertidaksamaannya itu adalah adanya di sini, ini merahnya. Gitu. Ya. Sekarang yang pertidaksamaan yang kedua. Nah, tadi saya bilang, tandanya kan di sini nggak ada sama dengannya nih. Polos aja kan, kurang sama lebihnya. Maka buletannya itu adalah kosong. Maksudnya nggak ada isinya, hanya bulatan saja, tidak diarsir. Gitu ya. Setelah itu, pertidaksamaan yang ketiga. Pertidaksamaan yang ketiga, jadi tandanya campuran, ada yang bergaris bawah, ada yang tidak. Maka di sini dua jenis bulatannya juga beda-beda ya. Itu arsirannya masih yang di sini. Setelah itu yang keempat adalah X lebih dari A dan X kurang sama dengan B. Maka tandanya juga campuran tuh. Yang A-nya adalah bulatan kosong, kalau yang B-nya adalah bulatan isi. Nah, setelah itu X lebih dari A. X lebih dari A ya berarti bergeraknya ke kanan ya. Kemudian bulatannya juga full. Nah, kalau yang terakhir adalah X kurang dari B. Maka bulatannya nanti bolong, dia bergeraknya ke kiri. Seperti itu. Itu adalah grafik dari himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear. Jadi kalau nanti ditanya atau disuruh menggambar grafiknya bisa ya. Beberapa sifat yang perlu diperhatikan dalam menyelesaikan pertidaksamaan. Yang pertama, tanda pertidaksamaan tidak berubah jika pada ruas kiri dan kanan ditambah atau dikurang dengan bilangan negatif atau bilangan positif yang sama. Jadi tanda pertidaksamaan itu tidak akan berubah walaupun di ruas kanan dan ruas kiri ditambah atau dikurangi dengan bilangan positif ataupun bilangan negatif. Gitu ya. Kemudian sifat yang kedua, tanda pertidaksamaan tidak berubah jika pada ruas kiri dan kanan dikali atau dibagi dengan bilangan positif. Jadi kalau kedua ruas itu dibagi sama bilangan positif, maka tanda pertidaksamaannya tidak akan berubah. Ya, tetap sama. Tanda pertidaksamaan berubah atau dibalik jika pada ruas kiri dan kanan dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama. Nah, kalau ruas kanan dan kirinya dibagi dengan bilangan negatif, maka tandanya akan berubah atau dibalik. Itu 3 sifat dari pertidaksamaan. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 3x min 4 lebih sama dengan 16. Kita tulis dulu persamaannya. 16 plus 8 ya. 8x. Nah, cara yang pertama adalah, kan di ruas kiri dan kanan tuh ada variabel kan. Di sini ada 3x dan di sini ada 8x. Nah, variabel yang di sebelah sini itu harus dihilangkan.
Tuh ya, angka yang bervariabel yang di sebelah kanan harus dihilangkan. Berarti menghilanginnya gimana? Dikurangi dengan nilai itu sendiri. Kan di sini kan ada 8x, berarti dikuranginya dengan 8x. Kalau misalkan di sininya 15x, ya berarti dikuranginya dengan 15x. Dan itu berlaku tidak hanya di sebelah kanan aja, di sebelah kiri juga. Tuh, sama. Jadi kalau di sebelah kanannya min 8x, ya berarti sebelah kirinya juga min 8x. Kalau di sebelah kanannya 20, ya berarti yang sebelah kirinya juga dikurangi 20. Seperti itu. Kemudian, tadi kan yang ruas sebelah kanan tuh udah habis ya, 8 dikurang 8, berarti tinggal 16. Kemudian yang di ruas sebelah kiri, itu berarti 3x dikurang 8x min 5x kan, maka hasilnya adalah min 4 min 5x lebih sama dengan 16. Terus, setelah itu hilangkan konstanta yang ada di sebelah kiri. Min 4, berarti lawannya adalah plus 4. Maka di sini juga ditambah plus 4. Kan gini, tambahannya. Tuh. Kedua ruas ditambah 4. Setelah itu, hasilnya kan menjadi min 5x lebih sama dengan 20. Maka dibagi dengan angka min 5. Min 5 dari mana? Dari sini. Supaya x-nya nanti tinggal sendiri. Ya, min 5x per min 5 kurang. Nah, di sini tandanya berubah nih. Karena dibagi dengan angka negatif. Ya. Jadi, hasilnya adalah x kurang sama dengan min 4. Semoga dari contoh ini kalian bisa mengerti ya. Jadi penyelesaian himpunan dari pertidaksamaan di atas adalah x dengan x kurang sama dengan min 4. X-nya adalah elemen bilangan real. Sekarang contoh kedua. Di contoh kedua, di sini ada tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x min 4 kurang sama dengan 5x plus 8 kurang dari 2x plus 14. Mohon maaf, bacanya dari tengah ya. 5x plus 8 lebih dari sama dengan 2x min 4 dan 5x plus 8 kurang dari sama dengan 2x plus 14. Penyelesaiannya bagaimana? Pertama, kamu tulis dulu pertidaksamaan yang ada di sebelah kiri. Ya. Kemudian, seperti tadi yang sudah dibahas, hilangkan nilai variabel yang ada di sebelah kanan. Dihilangkan. Berarti dikurangi dengan min 5x. Dan yang sebelah kirinya pun juga dikurangi 5x. Maka sisanya adalah min 4 min 3x kurang sama dengan 8. Setelah itu mana lagi yang dihilangkan? Yang dihilangkan adalah ini. Min 4-nya. Oh, min 4 min 3x ditambah 4. Lawannya soalnya ya. Kemudian 8 ditambah 4. Maka jadinya min 3x kurang sama dengan 12. X-nya adalah min 4. Tandanya berubah karena 12 dibagi min 3. Tuh. Sekarang yang pertidaksamaan yang kedua, yaitu di sini ya. Biasa hilangkan dulu variabel x-nya yang ada di belakang. Setelah itu
Sudah hilang X-nya yang di sebelah kanan, maka yang di sebelah kiri dihitung jadi 3X plus 8 kurang sama dengan 14. Dihilangkan konstantanya, yaitu dikurangi 8, karena konstantanya di situ 8. Maka jadinya 3X kurang sama dengan 6. Nah, ini tandanya nggak berubah nih. Tetap kurang sama dengan, karena dia hanya menemani ke kampus UNJ. Nah, dari penyelesaian di atas, diperolehlah nih irisan keduanya yang ditunjukkan oleh grafik. Yang pertama kan, ada X lebih sama dengan min 4. Berarti adanya di sini. Nih, tandanya ada sama dengannya, maka hitamnya berisi, gitu kan. Terus yang kedua adalah X-nya kurang dari 2. Tapi saran saya di bawah aja. Jadi di sini buletannya penuh gitu ya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah, karena dia adanya di tengah-tengah nih, jadi hasilnya seperti ini. X lebih sama dengan min 4, X kurang sama dengan 2. Contoh berikutnya. Ada 2X plus 5 per 3 dikurang 1 min 3X per 5 lebih sama dengan 6X min 5 per 2. Dikali 12. Ini kan ya. Berarti ini dikali 12. 12 bagi 3, 4. Ya kan? Terus 12 dibagi 4, 3. 12 bagi 2, 6. Setelah itu dikalikan ke dalam. 1, maka hasilnya menjadi 8X plus 20 min 3 plus 9X, 36X kurang 30. Biasa variabel X-nya dihilangkan. Lihat yang sebelah kanan. 36X berarti dikurangi dengan 36. Gitu kan ya. Kemudian jadinya di sini ada 8X plus 9X min 36X. Nah, di sini yang sebelah kanannya sudah berkumpul angka-angka saja, yaitu min 30, min 20, plus 3. Maka hasilnya adalah min 19X lebih sama dengan min 47. Nah, ini tandanya nggak berubah, karena dia di ruas kiri dan kanannya tandanya sama-sama min. Ya. Maka hasilnya adalah X lebih sama dengan 2, 9 per 19. Sekarang pengaplikasian persamaan dan ketidaksamaan linier. Contoh, di sini ahli kesehatan mengatakan bahwa akibat menghisap satu batang rokok, waktu hidup seseorang akan berkurang selama 5,5 menit. Berapa rokok yang dihisap Fahri setiap harinya jika ia merokok selama 20 tahun dan waktu hidupnya berkurang selama 275 hari? Banyak rokok yang dihisap setiap hari itu masih kita simbolkan dengan X. Kemudian waktu hidup Fahri berkurang setiap harinya 5,5X di 55,5X menit. Dalam setahun, waktu hidup Fahri berkurang sebanyak 5,5X dikali 360 menit. Dalam waktu 20 tahun, waktu hidup Fahri berkurang sebanyak 5,5 dikali setahun 360, kemudian dikali cicilannya 20 ya. Maka hasilnya jadinya seperti ini. 5,5 dikali 360 dikali 20 sama dengan 275 dikali 24
dikali 60. Maka hasil X-nya adalah 10. Jadi, Fahri menghisap rokok sebanyak 10 batang setiap hari. Itu contoh pengaplikasian persamaan dan pertidasamaan linier. Ya. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di aplikasi persamaan dan pertidasamaan linier dulu. Dan untuk pertemuan selanjutnya yang akan saya bahas adalah tentang nilai mutlak. Oke, setelah ini silahkan kalian buka kelasnya, kerjakan kelasnya dengan baik, tepat, dan teliti, jangan asal-asalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.